Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta tidak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah, semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita mengerjakan amal ketaatan, amal salih karena Allah Ta'ala, saat tutup usia kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi yang alhamdulillah sejuk dan dingin ini, mari terlebih dulu kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Pada pertemuan ini kita akan mengkhatamkan pembahasan kitab Qami'ut Tughyan, yang mana secara bahasa qami' artinya adalah palu godam yang berfungsi untuk memukul. Sedangkan tughyan secara bahasa artinya tagha itu tughyanun, kesesatan.
Maka kalau kita terjemahkan secara lengkap dua kata ini bisa diartikan palu yang menghilangkan ataupun penghilang kesesatan. Sebab kitab ini memang bertujuan untuk membahas amal-amal keimanan yang disebut dengan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, di mana pada kitab ini dibahas sebanyak 77 cabang iman. Dan di dalamnya untuk membahas amal-amal keimanan sebagai wujud dan aplikasi atas keimanan. Kalau kita iman kepada Allah, buktikan dengan bertutur kata yang baik. Kita iman akan adanya hari akhir. Percaya bahwa adanya yaumul akhir. Di hari akhir itu akan diminta pertanggungjawaban segala-galanya. Maka kita menghormati tamu, memuliakan tamu, dan menghormati tetangga. Itu diantaranya. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana musannif kitab Qami'ut Taghyan, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau mengakhiri pembahasan ini setelah sebelumnya membahas 40 hadis Nabi yang merupakan 40 pesan, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati hadhil arba'ina haditsan dakhalal jannah wa hasyarahu Allah ta'ala ma'al anbiya wal ulama yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga atas umatku 40 hadis ini, yakni yang sudah lewat, apa reward yang diberikan, maka ia akan dijamin masuk surga, dan Allah akan mengumpulkannya beserta para nabi dan ulama di hari kiamat. Tentu ini harapan besar kita semua. Sudah disajikan 40 pesan tersebut. Kemudian qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bil fidal. Bal qala Salman. Setelah selesai Nabi menyajikan 40 pesan tersebut, bal bahkan qala berkata, Salmanu, Sayyidina Salman, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qultu, kata Salman setelah mendengar 40 hadis, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma thawabu, apa ganjaran hadhil arba'ina haditsan, terhadap 40 hadis ini, apa pahalanya? Qala alaihi salam, jawab Nabi alaihi salatu wassalam, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Wawunya wawu qasam. Demi alladzi, zat yang, ba'atsani telah mengutusku, bil haqqi dengan hak, dengan kebenaran, nabiyan, mengutusku nabiyan sebagai halnya sebagai nabi. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yahsyuruhu, yaknya domir huwa kepada Allah. Allah akan mengumpulkan hu kepadanya. Nyanya kepada siapa? Kepada orang yang menghafal 40 hadis tersebut. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ma'al anbiya'i, beserta para nabi. Jumlah para nabi yang wajib kita kenal namanya secara tafsil, secara terperinci, ada 25 nabi dan rasul.
Menurut satu riwayat jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi. Rasulnya 313 rasul. Wah, kalau kita menjaga, menghafal 40 pesan nabi tersebut, Allah akan mengumpulkannya beserta para nabi. Wal ulama'i, dan para ulama. Luar biasa para ulama. Jumlahnya banyak. Al ulama warathatul anbiya, kata Nabi. Ulama itu yang mewarisi para nabi. Kalau pewaris berarti yang mewariskan. Tepatnya warathatul anbiya itu yang mewarisi, yang menerima estafet kepemimpinan setelah nabi, atau estafet dari nabi dalam mendakwahkan Islam. Ulama juga adalah innama yakhsyallah min ibadil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Wa man ta'allama hadhil arba'ina, kata Nabi, dan barang siapa yang mempelajari mengajarkan, barang siapa yang mengajarkan 40 pesan ini, 40 pesan, hadhil arba'ina, 40 pesan ini, haditsan, halnya hadis. Saya bilang pesan tuh ya karena memang hadis adalah pesan Nabi. Maaf, diulang. Wa man ta'allama, dan barang siapa yang mempelajari hadhil arba'ina, 40 ini haditsan, halnya hadis, wa 'allamahan nasa, dan mengajarkannya, mengajarkan 40 hadis tersebut an-nasa, kepada orang-orang, kepada orang banyak. Karena ada dzalika, hal itu khairan, halnya kebaikan. Itu menjadi satu kebaikan. Min, daripada an yu'ta, khairan, lebih baik, enaknya begitu ya. Karena ada dzalika, hal itu khairan, lebih baik, min, daripada an yu'ta dunya, yu'ta, diberikan, ad-dunya, dunya, lebih baik ganjarannya itu daripada ia diberikan dunia. Yu'ta itu berarti mabni majhul ya. Wa ma fiha, dan apa saja, fiha, yang ada di dalam dunia. Artinya apa? Barang siapa yang mengajarkan 40 hadis yang telah disebutkan sebelumnya dan kemudian mengajarkannya kepada orang banyak, maka itu lebih baik daripada jika ia diberi dunia dan isinya. Dunia, isinya, wah, kita isi rumah aja mau, senang, apalagi isi dunia. Isi kantong aja kita senang, apalagi isi dunia. Itu lebih baik, masih lebih baik apa? Menghafal, mempelajari dan mengajarkan 40 hadis yang telah disampaikan oleh Nabi. Di antaranya masih ingat apa saja 40 itu? Ya. Misalnya kita secara acak, ya. Wala tab akhaka, jangan ghibah. Kita pelajari. Oh, jangan gibah. Kenapa ya jangan gibah ya? Nah, kita pelajari. Kita ajarkan kepada orang, jangan gibah. Karena gibah itu membahayakan kamu dan orang lain. Kenapa membahayakan kamu? Kamu sama dengan atau diseumpamakan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya. Juga membahayakan orang lain. Kenapa? Membuat orang lain menjadi buruk citranya. Bahkan kalau tidak benar bisa masuk dalam ranah apa? Fitnah. Bahkan ghibah juga bisa jadi awal mula seseorang hasud atau dengki.
Karena orang dengki itu apa? Dia akan membicarakan keburukan teman atau orang yang ia dengki. Kalau tidak ketemu hal-hal yang buruk untuk diomongkan, maka dia akan memfitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ghibah itu zikru akhoka, apa itu? Menceritakan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaranya. Misalnya, membicarakan ketika yang dibicarakan yang baik atau yang buruk? Buruk. Kalau terdengar oleh dadum menjadi marah atau dadum tidak suka, itu adalah ghibah. Berarti efeknya negatif. Monitor. Jadi ini di antara 40 pesan. Pesan yang lain misalnya di antara 40 itu kita pelajari, kita ajarkan, dan tentu kita amalkan. Amalkan itu aplikasikan. Bukan berarti jangan ngomongin orang. Oh, saya ngomongin orang. Jangan, berarti salah itu. Intaha, selesai hadis dari Imam Mujahid ini. Fama'na qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka makna daripada sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hafidhu ala ummati. Hadis yang bunyinya man, barang siapa hafidhu, menjaga atau menghafal atau memelihara. Karena orang yang menghafal Al-Quran itu sama dengan memelihara pada ingatannya. Ala ummati, atas umatku, man nakola. Tuh, dijelasin di sini oleh Syekh Nawawi. Man, barang siapa, nakola, yang menukil. Menukil itu memindah. Mengutip. Boleh memindah, mengutip. Ilaihim, barang siapa yang menukil hadis ini, hadis yang 40. Ilaihim, kepada mereka. Mereka di sini kepada umatku, kata Nabi. Bitariqit takhriji, dengan jalan, tarik itu artinya jalan, atau juga dengan cara atau dengan metode, boleh. Takhrij. Apa takhrij itu? Mengeluarkan hadis atau menyampaikan hadis. Misalnya, sering kita lihat usai mengutip matan hadis disebutkan akhrajahu at-Tabrani, telah mentakhrij hadis ini Imam at-Tabrani. Maksudnya telah mengeluarkan, dalam arti menyampaikan. Jadi takhrij itu biar gampang apa? Selain mengeluarkan hadis, menyampaikan. Wal isnadi, dan dengan jalan isnad. Isnad itu, sanad itu kan sandaran. Karena diriwayatkan dari siapa? Dari anu. Isnad itu bahasa kita apa ya? Meriwayatkan hadis sampai kepada yang mengucapkan hadis. Tadi saya bilang sanad itu apa? Jalur atau rantai periwayat hadis atau penyampai hadis sampai ketemu yang menuturkan. Jadi Kangjeng Nabi. Jadi isnad itu mengangkat hadis atau meriwayatkan hadis sampai kepada orang yang menyampaikan atau mengucapkan hadis itu. An sampai an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yahfazil lafdha, dan meskipun ia lam yahfazil lafdha, tidak hafal lafaznya,
walam ya'rifil makna, dan tidak mengerti makna, idh bihi yahsulu, dan tidak hasil, idh bihi yahsulu intifa'ul muslimin. Walaupun ya'rifil makna, enggak tahu maknanya. Idh bihi, karena dengan demikian, dengannya, yahsulu, dapat hasil, intifa'u, manfaat, al-muslimina, bagi orang-orang muslim. Jadi menukil itu menyampaikan atau syukur-syukur dengan menyebutkan ini hadis dari anu, dari anu, dari anu. Nih isinya begini. Dengan demikian bisa bermanfaat buat kaum muslimin. Itu maksud dari man hafidhu adalah man naqala ilaihim bitariqit takhrij. Bi khilafi hifdzi. Berbeda hifdzi. Berbeda bagi orang yang hafal lafaznya. Malam yunqal ilaihim. Berbeda bagi orang yang hanya hafal lafaznya dan mengerti artinya. Malam yunqal, tetapi tidak menukilnya, tidak menyampaikannya ilaihim, kepada mereka. Kada sebagaimana pendapat ini, keterangan ini, nukila, dikutip Anil Azizi, dari Syekh Al-Azizi. Meskipun kita hafal poinnya saja, itu sudah bagus. Jangan minum khamar ya. Kenapa? Nabi berpesan demikian. Oh, itu juga tetap berpahala. Tetap mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi, akan dimasukkan ke dalam surga dan dikumpulkan bersama kalangan ulama. Tsummal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tusalli tsnatai asyarata rakaatan, dan kamu salat itsnatai asyarata, sebanyak berapa? 12 rakaatan, halnya rakaat, fi kulli yaumin, pada setiap hari, walailatin, dan malam, artinya sehari semalam. Ma bayyanahu adalah ma hadis, bayyanahu yang telah menjelaskan, hu terhadap itu hadis, siapa? An-Nasaiyu, Imam Nasai, an Ummi Habibata, dari Ummu Habibah. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya begini. Man shallat natai asyrata rak'atan. Barang siapa salat 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, pada sehari semalam, bunia, akan dibangun lahu baginya, bihinna, sebab 12 rakaat itu, baitun, satu rumah, fil jannati, di surga. Atau riwayat lain, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim, yusolli, ia salat lillahi, karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyrata, 12 rakaatan, halnya 12 rakaat, atau an, halnya salat sunnah, ghaira faridatin, yang bukan salat fardu. Nah, di sini lebih jelas. 12 rakaat ini adalah salat sunnah, bukan fardu. Illa, melainkan, banallahu, Allah akan membangunkan lahu baginya, baitan, satu rumah, satu bangunan, fil jannati, di surga. Atau illa,
dalam redaksi lain, illa melainkan bunyi akan dibangun lahu baginya baitun fil jannati di satu rumah di surga. Lebih rinci lagi 12 itu man sabaru ala thintai asyarata rakaatan minas sunnah. Itu berarti salat sunnah ini. Yang menjaga, yang melaksanakan 12 rakaat dari yang termasuk sunnah Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Mana saja? Arba' raka'atin qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti 4 rakaat qabliyah ya, zuhur. Wa raka'ataini ba'da 2 rakaat sunnah ba'diyah setelah zuhur. Berapa tuh? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghribi. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Berapa? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya'i. 2 rakaat setelah isya atau ba'da isya. Berapa? 10. Wa raka'ataini qabla al-fajr. Dan 2 rakaat sebelum fajar alias qabliyah subuh. 12 yang merupakan sunnah muakkadah. Salat sunnah rawatib yang muakkadah. Gitu. Tapi adapun itu semua salat yang 5 waktu yang fardu itu memiliki qobliyah. Adapun ba'diyahnya kecuali apa? Ya, subuh dan asar itu tidak ada ba'diyah. Namun 12 yang dimaksud tadi adalah yang muakkad. Wa huwa arba'u raka'atin. Oh, di sini dirincikan lagi. Dan yaitu 12 tersebut adalah arba'u raka'atin, 4 rakaat qabla dhuhri, qabliyah zuhur, sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'atani qabla al-asri, dan 2 rakaat sebelum asar, qabliyah asar. Wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani qabla salatil isya'i. Nah, kalau di sini disebutkan 2 rakaat sebelum salat isya. Kalau dalam hadis riwayat Aisyah, wa raka'ataini ba'dal isya. Wa raka'atain ba'dal qoblal fajri. Tsumma zada syekhu. Sekarang bicara nazam lagi. Masih ingat total nazam dalam kitab Qomi At-Tughyan. Ini maaf, dalam Qomi Tughyan dulu. Dalam kitab Qomi Tughyan ini ada berapa jumlahnya, totalnya? Ya. Fasarat jumlatul abyati 30. Nah, itu totalnya. Mulanya adalah wa adadu abyatiha sittatu wa ishrun. Jumlah daripada jumlah dari bait-bait pada nazam kitab Manzumah Syu'abul Iman karya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Kushini. Ini jumlah awalnya ada berapa? 26 bait. 26 bait. Lalu kata Syekh Nawawi, wazidu alaihi thalathata abyatin fi awwaliha. Aku, kata siapa? Syekh Nawawi, menambahi dari 26 ini 3 bait fi awwaliha, pada awalnya. Mana? Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha syu'ab fatutamam. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha syu'ab fatutamamu. Imanuna bid'un wa ainun syu'batun.
yastakmilan ha'a lupat liya'dumu. Gitu. Nah, wazada Abdul Mun'im baitan fi akhiriha. Dan Syekh Abdul Mun'im menambahkan satu bait. Syekh Nawawi 3, Syekh Abdul Mun'im 1 menjadi 4. 4 ditambah 26 menjadi 30. Nah, inilah yang ditambahi oleh beliau, tsumma sholatu. Gitu. Nah, ini tsumma sholatu ala nabi Muhammadin, itu ya. Tsumma zada Syekh Abdul Mun'im, kemudian menambahkan siapa? Syekh Abdul Mun'im baitan wahidan, halnya satu bait, fi sholati, fi dalam bersolawat, li roja'il qabuli, ya, bersolat pada Nabi, li roja'il qabuli, dalam rangka mengharapkan, dalam rangka harapan, atau li roja'il qabuli, dengan harapan agar diterimanya amalan. Qabul, diterima amalan. Amalan apa? Amalan menulis kitab ini. Faqala, maka Syekh Abdul Mun'im berkata, tsumma sholatu, kemudian sholawat, ala nabiyyi, atas Nabi Muhammadin, yakni kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ali, dan juga untuk keluarga Nabi, wasahbi, dan sahabat, alladzina, yang mana, yuhasyamu, yang mana beliau-beliau itu orang yang terhormat. Fa yuhasyamu, maka kata yuhasyamu bidhammil ya'i, didhammahkan ya-nya, yuhasyamu, wa fathil ha'i, dan difathahkan haknya, fa yuhasyamu, wa tasdidis sini, yuhasyam, mabniyun lil maf'uli, ya, berupa bentuk mabni maf'ul. Maf'ul itu berarti yang di, ya, kata kerja pasif. Ay yuj'alus sahbu, ay maksudnya yuj'alu, dijadikan, as-sahbu, sahabat, mithlal khadami, seperti khadam. Apa khadam itu? Pelayan. Wal ayali, dan keluarga. Wal qarabati, dan kerabat. Indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di dekat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gitu. Wa ghalibuhum, dan ghalibnya, umumnya mereka para sahabat itu, jauh, datang, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, fa inna Salmana, maka sesungguhnya Sayyidina Salman, min ardi Farisa, dari tanah Persia, Iran kali ini mah ya, di antara itu kawasan Persia. Wasuhaiban, dan Suhaib. Suhaib dari mana? Minar Rumi, dari Romawi. Romawi itu mana sekarang? Eropa, ya. Jauh tuh para sahabat. Wa Bilalan, dan Sayyidina Bilal bin Rabah, yang merupakan muadzinnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal Habasyati, dari Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Berarti mana? Afrika ya? Jauh-jauh itu. Kemudian wa ufrida hadzal fi'lu, dan dibentuk mufrad hadzal fi'lu, ini fi'il,
kalimat yuhasyamu ini dibentukkan dengan mufrad. Kenapa yuhasyamu dalam bentuk mufrad? Apa mufrad? Tunggal. Wa ufrida dan dibentuk dengan mufrad alias tunggal. Hadzal fi'lu ini fi'il yang mana? Yuhasyamu. Nawwaran halnya karena melihat lil lafzi terhadap lafaz as-sahbi. Karena lafaz as-sahbi ini mufrad, ya maka yuhasyamu mufrad. Wa jumi'a dan dijamakkan. Apa? Ismul mausuli, isi mausul. Yang mana? Alladzina isi mausul. Kenapa? Nadhran. Karena melihat limaknahu, makna kata as-sahbu. Oh. Yuhasyamu dibentuk dengan mufrad karena apa? Melihat lafaz as-sahbi, para sahabat. Wa jumi'as mul mausuli dan dijamakkan isim mausul alladzina. Kenapa kok alladzina? Nadharan li makna karena melihat makna as-sahbu, jamak tu as-sahbu. Wa innama utiya bihadzal baiti dan sesungguhnya utiya didatangkan bihadzal baiti dengan bait ini li ajlis salati. Kenapa ada bait penutup berupa salawat Nabi kepada Nabi? Li ajlis salati karena tujuan bersolawat kepada siapa? Ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarga beliau. Liqauli sallallahu alaihi wasallam karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Lau anna abdan, lau seandainya anak bahwasanya abdan, ada seorang hamba jaa datang yaumal qiyamati pada hari kiamat bihasanati ahli dunia dengan apa? Membawa amal kebaikan penghuni dunia. Walam yakun fiha sholatu, tetapi tidak ada fiha pada amal hasanat itu as-sholatu salawat alayya untukku, kata Nabi. Ruddat maka ruddat alaihi maka ia akan ditolak, walam tuqbal dan tidak akan diterima amal kebaikan. Jadi meskipun ada seorang hamba datang di hari kiamat ketika ditimbang bawa amal kebaikan penghuni dunia, tapi kalau tidak ada dalam kebaikan itu salawat kepada Nabi, maka tertolak, ditolak. Lam tuqbal tidak akan diterima. Maka yakin salawat. Itu pesan saya. Sallallahu ala Muhammad, salawatnya Jibril 1000 kali dalam sehari. Juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Meyakin salawat. Wa qala Ali bin Abi Thalib, dan berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wa karamallahu wajhah, man shalla ala Muhammadin, ini kata Sayyidina Ali, barang siapa yang bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin dan untuk keluarga Nabi Muhammad mi'ata marratin sebanyak 100 kali. Ini kalau 100 kali. Qadallahu ta'ala maka akan memenuhi siapa? Allahu, Gusti Allah Ta'ala lahu untuknya, untuk yang membaca salawat. Mi'ata hajatin terhadap 100 kebutuhan. Jadi kalau kita wirid salawat sebanyak 100 kali, kata Imam Ali bin Abi Thalib, Allah akan memenuhi 100 kebutuhan baginya. Bahkan kalau kita berdoa tidak baca salawat, ada riwayat ad-du'a mahjubun anillah hatta yusalli ala Muhammadin wa ahli baiti. Doa itu terhalang dari Allah Ta'ala sehingga ia bersolat kepada Nabi Muhammad dan kepada ahlul baitnya, kepada keluarga Nabi. Kami ingin salawat. Bahkan kalau salawat kepada Nabi
tidak juga kepada keluarga Nabi, maka itu disebut batrah. Sholawat yang batrah itu sholawat yang pincang, ibarat yang tidak ada ekornya, tidak sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Titik. Wa fil hadithi, dan dalam hadis disebutkan ma'rifatu ali Muhammadin. Pakai tanda petik tuh, ma'rifatu, mengenal ali Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baro'atun minan nari, adalah pembebasan dari neraka. Wa hubbu ali Muhammadin, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawazun, adalah perlintasan, ala sirati, di atas sirat. Siratal mustaqim sekarang. Ini mah di atas sirat nanti itu. Wal wilayatu, dan menjadi wal wilayatu li ali Muhammadin, dengan mengenal keluarga dan dengan mengenal Nabi dan mencintai keluarga Nabi. Wal wilayatu, menjadi apa? Sebagai pemimpin li ali Muhammadin. Wal wilayatu, dan menjadi wilayah li ali Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, amanun minal adzabi, menjadi pengaman dari siksa. Maksudnya gini, wal wilayatu, dan menjadikan pemimpin li ali Muhammadin, terhadap Nabi Muhammad, artinya dan menjadikan keluarga Nabi sebagai pemimpin, amanun, adalah menjadi pengaman minal azabi, dari siksa. Artinya keluarga Nabi Ahlul Bait kita jadikan sebagai teladan hidup kita, maka itu akan menjadi pengaman dari siksa neraka. Titik. Fanas'alullah ta'ala. Ini penutup daripada kitab ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Fanas'alullah ta'ala, maka kami mohon kepada Allah ta'ala, ayyaj'alana, agar Allah menjadikan kami minalladzina, termasuk orang-orang yang yastami'una al-qawla, mau mendengar al-qawla, perkataan, fayattabi'una, lalu mengikuti ahsanahu, apa yang paling baik di antaranya. Ini kutipan surah Az-Zumar ayat 18. Wa ayyarzuqanal ilma, dan moga-moga Allah menjadikan, menganugerahkan, rezeki itu kan menganugerahkan untuk kami al-ilma, ilmu. Moga-moga Allah memberikan ilmu, menganugerahkan ilmu, wa amalahu, dan mengamalkannya, wal mauta, dan mati, ala dinil islami, di atas agama Islam, udkhulis salami, dan masuk ke negeri keselamatan alias jannah, amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga rahmat Allah tercurahkan ala sayyidina, untuk junjungan kita Muhammadin, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan untuk keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa sallama, dan begitu juga dengan kesejahteraan, salam sejahtera semoga tetap atas Nabi, keluarga, dan sahabat. Alhamdulillah, dan segala puji milik Allah Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai ya. Berapa bulan kita ngaji ya. Alhamdulillah istiqomah, dan selesai pula pada pungkasan atau akhir daripada kitab ini. Insyaallah di malam kita tasyakur ya, sekaligus titipan doa dari Amai karena diterima di salah satu perguruan tinggi, moga berkah. Insyaallah nanti malam Rabu sekalian rutinan kita waqi'an ya. Semoga berkah ilmunya, manfaat ilmunya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqilana, aqarabatil lana fi dinina ma'alil qadri untha wa dzakar, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.